Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ba'du ya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmatnya, inayahnya, serta nikmatnya kita dapat berjumpa kembali via Zoom untuk kajian yang kelima ya. Alhamdulillah sudah berjalan 5 kali pertemuan untuk kajian rutin 9 kali ini. Kemudian salat serta salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak kita semua termasuk dalam list umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pertama-tama seperti biasa, marilah kita awali dengan membaca umul kitab. Kita niatkan khusus untuk mu'alif dari kitab yang akan kita kaji. Kemudian kepada guru-guru kita semuanya, keluarga besar kita, leluhur kita semuanya. Binniyatil dhaillah wa syafa'at Rasulillah nawin ala Al-Fatihah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan. Karena kalau nggak salah, terakhir kemarin kita sudah sampai ini ya, terakhir itu kalau nggak salah tentang siwak. Jadi sekarang kita masuk ke bab tentang wudhu. Faslun wa furudul wudhu istatu asya. Oke. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu teksnya, matannya. Kemudian baru setelah itu nanti kita akan mencoba membahas bersama tentang syarahnya atau dalil-dalil yang digunakan berkaitan dengan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'anallah bi'ulumi fid-dharain. Faslun utawi iki ku fasal wa furudul wudu'i sittatu asya. Jadi fardu-fardunya wudu atau rukunnya wudu itu ada 6. Ada 6. Yang pertama an-niyatu, pertama niat inda ghuslil wajhi, yaitu niat ketika membasuh wajah. Yang kedua wa ghuslul wajhi, dan yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai ke dua siku. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Karena ini Syafi'i ya, jadi ba'dir ra'si membasuh sebagian kepala. Kemudian wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini, kemudian membasuh kedua kaki sampai ke dua mata kaki. Dan yang terakhir wat tartibu ala ma dzakarnahu, dan tertib harus urut dari awal, niat wajah, dari niat terus membasuh wajah dulu, habis wajah terus tangan, kemudian kepala, kaki, harus urut gitu. Nggak bisa nggak urut. Kalau ada yang bisa nggak urut, tapi bukan di Syafi'i, kayaknya Malikiyah atau apa. Saya ada yang membolehkan kalau nggak urut, jadi angger gitu. Tapi katanya itu all yang kila doang. Jadi kila itu all yang ya cuma sedikit lah. Kita fokus saja dulu ke sini. Jadi itu. Jadi ada 6 fardhu atau rukun wudu. Yaitu adalah pertama niat, kedua adalah membasuh muka, tangan sampai siku, kemudian juga setelah itu ada sebagian kepala dan kaki, terakhir tertib. Nah, fardu atau rukun ini itu perlu diperhatikan karena ini berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah ibadah. Nah, jadinya nanti kalau misalnya di bawah tuh situ ya, jadi
Nah, kembali lagi jadi sampai mau mana tadi? Ya, jadi namanya rukun itu harus terpenuhi. Ketika rukun sebuah ibadah itu tidak terpenuhi atau salah satunya itu nggak ada, maka ibadahnya jadi batal. Seperti itu. Nanti beda lagi kalau sama syarat ibadah, nanti beda. Jadi kalau rukun itu kan eh, hal-hal yang ada di apa bahasanya itu finafsil mahi di finafsil mahiyah, jadi ada di dalam ibadahnya. Namanya wudhu itu kan kita niat membasuh muka, tangan dan lain sebagainya itu dalam rangkaian wudhu, itu makanya rukun. Dan ketika rukun tidak terpenuhi maka wudhunya tidak sah. Jadi kalau kita habis niat langsung basuh tangan, sebagian kepala langsung kaki, nah itu nanti wudhunya nggak sah karena mukanya belum. Kalau mukanya disusul di akhir juga nggak sah karena harus tertib. Jadi kalau rukun tidak terpenuhi itu maka akan batal sholatnya. Gitu, sholatnya, maaf, wudhunya batal di sini. Begitu juga tentang rukun-rukun sholat itu juga sama. Rukun sholat kan ada salah satunya lah Al-Fatihah itu harus dibaca. Kalau sholat pendek kan itu sunnah doang. Jadi kalau rukun sholat itu juga harus terpenuhi semuanya. Makanya kalau sholat itu kan biasanya kalau di pondok-pondok itu kan pertama kali yang dihafalkan itu biasanya Al-Fatihah sama At-Tahiyat, bacaan At-Tahiyat itu kan At-Tahiyatul Mubarak dan seterusnya. Itu karena memang kedua bacaan itu tuh yang harus dibaca dalam sholat masuk rukun. Dan ya bisa mungkin sesempurna mungkin kita ketika membaca biar sempurna sholatnya. Nah kembali lagi ke sini ya itu sekilas tentang rukun. Ada 6 kalau butuh. Pertama niat ketika membasuh wajah, ghusl wajih dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan ini footnote-nya hanya ada satu di akhir, langsung di akhir itu. Jadi nomor 2. Kalau yang nomor 1 kan tadi kemarin udah ya. Kalau nomor 2 itu al aslu fi masyru'iyatil wudu'i wa bayanu furudihi. Nah, jadi dasar dalam apa namanya pensyariatan wudhu dan juga penjelasan atas kefarduannya itu adalah dasarnya itu ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain al-ayah. Jadi ini memang ayat yang apa ya? Ayat yang jelas soreh menunjukkan urutan rangkaian wudu. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza qumtum ilas sholati ketika kalian melaksanakan salat faghsilu wujuhakum maka basuhlah wajah kalian wa aidiyakum dan tangan-tangan kalian ilal marafiq sampai siku wamsahu dan usaplah biru usikum kepala kalian wa arjulakum dan kaki kalian ilal ka'bain sampai ke kedua mata kaki. Nah, di sini itu nanti ada yang perlu diperhatikan pertama dari ayat ini. Saya akan coba surat-surat ini. Nah, jadi di sini kan jelas ya rangkaiannya pertama farsilu wujuhakum membasuh wajah itu jelas namanya farsilu ghuslul wajhi ghusl itu maknanya ya ngambil air terus di diraupkan muka mengambil air sama ghusl itu kayak gitu wa aidiakum dan juga ketika tangan kita juga mengalirkan air di situ ilal marafiq wamsahu di sini beda apa di sini kan farsilu kemudian di sini ada wamsahu. Nah, itu kalau wamsahu itu bedanya kalau wamsahu itu mengusap saja. Jadi misalnya ambil air, kemudian enggak terus airnya dibuang terus dilapkin ini teles kabeh ya. Jadi yang ambil terus dibuang airnya, yang penting tangannya basah terus diusapkan ke sebagian kepala. Kalau Syafi'i cukup sebagian kepala saja. Nah, itu wamsahu. Biru usikum ba'arjulakum. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau di dalam pakai di nahwu itu kan namanya ini kan ada wawu athof di wawu athof ini dan di sini kita lihat arjulakum. Nah, arjulakum ini kan i'rabnya nasab atau dibaca fathah sedangkan biru usikum kan harus i'rabnya jar ya kalau technical ya berbicara secara teknis nahwunya kan ini jar. Nah wawu athof ini dan kepala ini apakah maksudnya
mengusap kepala dan kaki, arjulakum kaki, atau dannya kembalinya ke yang membasuh. Nah, untuk mengetahui itu, yang namanya atof itu kan salah satu konsekuensi ketika kita mengatofkan sebuah kata itu kan harus mengikuti i'rabnya. Nah, kita lihat saja di sini kan, kalau biru usikum itu kan i'rabnya pakai kasroh lah atau jer. Sedangkan di sini kan wa arjulakum, sehingga nggak pas, nggak bisa kalau kita menganggap arjulakum ini sama seperti ruusikum. Jadi bukan berarti mengusap kepala dan mengusap kaki, karena secara teknis nahwunya udah beda. Satunya fathah atau nasab, satunya kasrah atau jar. Sehingga ketika kita kembalikan arjulakum ini ke wujuhakum wa idiakum, ini pas karena fagsilu dan basuhlah kalian wujuhakum ing, atau di nahwunya itu menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih, jadi objek lah, jadi objek. Ini juga fathah sehingga mengartikannya itu setelah mengusap kepala kalian dan membasuh kaki kalian, bukan mengusap kaki kalian. Ya, ini memang kita udah paham ya, namanya kaki kan nggak diusap ya. Cuman ini maksudnya pembahasan dari ayatnya itu seperti itu. Jadi kenapa kok kaki dibasuh nggak diusap, padahal kan terletak setelah wamsahu birusikum barjulakum, nggak gitu. Kenapa nggak di mashul juga, nggak diusap juga, seperti itu. Alasannya kurang lebih secara pembahasan pendekatan gramatikalnya seperti itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan juga. Nah, kemudian di bawahnya itu ada al-marofik. Al-marofik itu jam omirfak, jamak dari siku. Jadi wahwa mujtama' sa'id ma'al adad. Jadi itu adalah apa namanya, yang mujtami', jadi menggabungkan antara apa dengan atas sama bawah. Ini pokoknya daerah sini, menyambungkan yang atas sama yang bawah ini. Nah, kemudian ka'bain, musanna ka'ab, jadi itu bentuk tasniyah. Ka'bun kan satu mata kaki, ka'bain dua mata kaki. Wahuma al-azmani anak nati'ani minal janibin. Jadi dia itu adalah, ya ini hanya menjelaskan ini apa mata kaki. Jadi mata kaki itu adalah apa namanya, tulang yang di kaki, tulang yang melentung gitu ya, tulang yang melentung seperti itu yang ada di kedua sisi kaki kita, antara tulang kering itulah, antara tulang kering apa di penghujungnya tulang kering, maksudnya mata kaki. Itu menjelaskan wa ila fi mawdi'aini bi makna ma'a fa yadkhulu al-mirfaqani wal ka'bani fi wujudil ghusli wa dalla ala dzalika. Jadi apa nama ila di sini itu maknanya ma'a. Nah, jadi kalau di usul ini seperti yang sering saya sampaikan ya. Jadi kalau ini itu kita belajar sedikit tentang usul fikih. Usul fikih kan namanya usul. Jadi asal sebuah hukum itu terbentuk. Jadi bagaimana kok bisa ada ini hukumnya seperti ini, dasarnya apa, alasannya apa. Nah, salah satunya itu kan kita bisa ngomong sesuatu itu wajib, haram, sunnah, dan lain sebagainya, itu karena ada dalilnya. Makanya di tatib ini itu kita sedikit belajar dalilnya dari mana, dan lain sebagainya. Nah, di usul fikih itu ada pembahasan tentang huruf jar. Huruf jar itu kayak huruf kata hubung lah, dan, sampai, dan lain-lain. Seperti itu. Contohnya di sini kan ila. Kan ini ada kata-kata ila di sini, kalau ini tadi ya saya benerin lagi. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, pemahaman ila ini ada yang bisa dipahami seperti ini. Jadi misalnya kan secara tekstual, apa arti tekstualnya kan seperti ini. Jadi membasuh tangan sampai apa hingga siku. Ini anggap aja tangan ya, tangan apa? Tangannya orang. So gambar aku. Ini tangannya orang, set set, ini sikunya orang. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini kepalanya orang, misalnya gitu. Ya, anggap aja ini orang gitu ya, untuk menggambarkan. Nah, yang namanya ila itu kan tangan sampai siku gini kan. Nah, ila itu ada yang memahami. Kalau di sini dimaknai kan ila fil maudi'i bi makna ma'a. Jadi
penyebutan 2 kali ila itu maknanya ma'a. Maksudnya adalah basuhlah tangan sampai siku. Itu maksudnya siku juga dibasuh. Karena ma'a itu kan maknanya serta. Jadi basuhlah tangan sampai dengan siku. Siku juga ikut bisa dibasuh. Karena kalau dipahami nggak dikasih penekanan seperti itu, maka sampai siku nanti kita bisa jadi membasuhnya itu hanya tangan sampai sebelum siku. Sikunya nggak dibasuh. Karena yang penting kan sampai siku. Yang penting sampai siku sini kita basuhnya ya anggar sini aja lah, sikunya nggak kebasuh semua, itu kan udah memenuhi sampai siku tanpa harus siap. Gampangnya seperti ini, kayak misalnya ada bilangan interval antara 0, misalnya X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 5, ya kan? Makanya X itu kan kalau secara matematika ya, X itu kan berarti 1, 2, 3, 4 kan seperti itu. Karena antara 0 dan 5. Nah, 5-nya nggak tercantum kecuali kalau ada X itu adalah lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 5. Maka otomatis 5 juga include di sini kan. Nah, begitu juga di sini. Dalam artian, jadi misalnya membasuh tangan sampai siku. Hingga siku. Berarti kan bisa dipahaminya itu, nanti kalau ada orang memahami juga bisa. Jadi memahami, oh berarti sampai siku itu ya antara tangan ini pokoknya sampai siku-sikunya nggak harus include kayak gitu. Nah makanya di sini sama mu'alif atau penulisnya diberi penekanan itu ilahnya di sini maknanya maaf. Jadi ya kalau di sini tadi kasusnya lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya, diikut sertakan sehingga membasuhnya itu juga sikunya ikut seperti itu. Ya memang sebenarnya ini kita insya Allah udah paham semua ya terkait basuh itu sampai mana. Sampai tangan tuh ya sampai siku, kalau pengen sempurna ya dilebihin, kaki juga sampai mata kaki minimal kan, kalau pengen sempurna dilebihin. Cuman ini kan pembahasan secara tadi kembali saya jelaskan secara teknikalnya lah, alasannya kenapa kok seperti itu, kenapa kok ilah kan di ayatnya ilah, kenapa kok diikutkan maknanya ilah itu mah dan lain sebagainya. Nah makanya fayadkhulu al-mirfaqani wal ka'bani fi wujubil ghusl. Oleh karena itu fayadkhulu maka, ini jadi fa jawab, maka kedua siku dan kedua mata kaki itu masuk ke dalam bagian yang wajib dibasuh. Wadalla ala dzalika. Nah, kemudian apakah kita bicara gini itu cuman secara logika doang, nggak ada dalilnya? Oh, enggak ada dalilnya. Wadalla ala dzalika, dan dalil yang menunjukkan atas hal tersebut marwah Muslimun, riwayat dari Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu tawaddaa fa ghassala wajhahu fa asbagha al-wudu'a thumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adudi thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'adudi thumma masaha ra'sahu thumma ghassala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fis saqi thumma ghassala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fis saqi thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Artinya, jadi saya baca hadisnya dulu. Jadi hadis riwayat dari Imam Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya annahu tawadda. Jadi sahabat Abu Hurairah berwudu, dan cara wudunya pertama beliau ghassala wajhahu, membasuh muka beliau, fa asbagha al-wudu'a, dan menyempurnakan wudunya. Tsumma ghassala yadahu al-yumna. Kemudian beliau ghassala, membasuh yadahu, tangannya al-yumna yang kanan, hatta asyra'a fil 'adudi, sampai dilebihkan sampai di atas siku ini, tulang yang inilah atas siku ini. Tsumma yadahu al-yusra hatta asyra'a fil 'adud, juga sama, yang kanan itu, yang kiri juga seperti itu. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu. Nah, ini juga bisa, selain ini sebagai hadis untuk memperkuat pemahaman bahwasannya itu siku dan mata kaki itu wajib dibasuh, ini juga bisa menjadi hadis yang menguatkan pemahaman bahwasanya itu kaki itu dibasuh bukan diusap. Karena di sini kan tsumma ghassala rijlahu, kemudian membasuh kakinya al-yumna yang kanan, hatta asyra'a fis saq, sampai ya tulang kering lah, ada agak di atasnya mata kaki. Tsumma ghassala rijlahu al-yusra hatta asyra'a fis saq, juga sama. Begitupun yang kiri juga seperti itu. Kemudian tsumma qala, kemudian sahabat Abu Hurairah berkata,
hakadha ra'aitu Rasulullah, beginilah ra'aitu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo, berwudu. Jadi beginilah bagaimana Abu Hurairah itu melihat Rasulullah berwudu. Jadi ketika ketika berwudu itu dilebihkan. Makanya kan salah satu cara ketika ada perintah suluh menyempurnakan wudu, menyempurnakan ibadah itu kan dengan cara kita melakukan plus sunah-sunahnya. Saya beberapa kali sering mengulangi seperti itu. Nah, jadi ketika itu pengen wudunya sempurna, ya sampai mata kaki tapi dilebihin lagi, sampai siku dilebihin lagi, dipunjul di situ gitu. Biar lebih sempurna, lebih mantap, lebih marem gitu. Nah, itu asyra'a fil adud wa asyra'a fis sak itu maknahu adkhala al ghusla fihim. Jadi maksudnya itu yang membasuh kedua anggota itu juga. Nah, itu tadi pembahasan terkait pembahasan terkait dengan rukunnya wudhu. Jadi bagaimana apa saja dan bagaimana membasuhnya dan seterusnya seperti tadi. Nah, kemudian setelah ini, akan kita berfokus lagi membahas tentang membasuh kepala. Biru usikum. Nah, ini membahas tadi ayatnya kan biru usikum itu tadi. Nah, biru usikum maksudnya bijuz'in minha. Maksudnya biru usikum adalah dengan sebagian dari kepala. Dalla ala dzalika, dan hadis yang menunjukkan atas pemahaman maksudnya sebagian itu adalah ma'rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu wa ghairuhu, dan selain Imam Muslim juga anil Mughirah radhiyallahu anhu, dari sahabat Mughirah radhiyallahu anhu, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tawaddu'a famasaha binas berwudu dan mengusap nasyahnya, berarti ubun-ubunnya bagian sini, dan imamah sorban. Jadi kan beliau membasuhnya mungkin kayak gini ya, kayak gini dimundur dikit terus dibasuh gini. Jadi nggak yang sampai dilepas sorbannya, tapi ya mungkin diundurkan gitu. Ya, pokoknya beliau basuhnya itu ubun-ubun dan alalah imamahnya juga kena basuhan. Jadi ini satu dalil yang menunjukkan basuh sebagian itu sudah cukup seperti itu. Wanasiyatu muqaddamur ra's. Jadi yang namanya nasiyah itu bagian depan dari kepala. Wahya juz'un minha, dan itu merupakan bagian dari kepala. Minhu, itu bagian dari kepala. Wal iktifa'u bil mashi 'alaiha dalilun 'ala anna mashal juz'i huwal mafruḍ wa yahsulu bi ayyi juz'in kana. Wal iktifa' bil mashi 'alaiha, dan menyukupkan dan cukup dengan memasuh nasiyah, ubun-ubun lah, ubun-ubun ya. Hanya membasuh ubun-ubun itu merupakan dalilun ala anna mashal juz'i huwal mafruḍ. Dalil atau dasar bahwasanya mengusap sebagian kepala itu yang sudah memenuhi kefarduan, memenuhi rukunnya wudu. Jadi cukup membasuh sebagian kepala saja. Wa yahsulu bi ayyi juz'in kana. Dan ini juga berlaku juga, nggak harus ini, jadi mau bagian sini biayin juz'in kana, mau di bagian sini di mana aja, bagian sini, samping, belakang, pokoknya selama itu masih kepala itu sudah mencukupi kefarduan atau keharusan kita untuk membasuh sebagian kepala seperti itu. Makanya kalau di Syafi'i itu biru usikum, binya itu adalah baknya ba'diyah yang menunjukkan sebagian. Biru usikum adalah dan usaplah sebagian kepala kalian seperti itu. Seperti yang kemarin sempat saya singgung ketika pas kalau yang ikut pengajian rutin yang di Solo Baru itu kan, kepala kenapa kok Imam Syafi'i, maksudnya logika dasar kenapa kok cukup membasuh sebagian, karena itu tadi ketika kita memegang kayak gini itu kan dia juga dianggap sebagai saya sedang memegang kepala, kan ini pun juga kepala ya, gini pun saya memegang kepala meskipun hanya satu jari gini. Makanya kalau cara Imam Syafi'i ya membasuh sebagian itu sama dengan membasuh kepala.
Jadi ketika kita ngomong kepala itu kan nggak harus kita megang. Saya megang kepala, semua bagian kepala enggak. Jadi cukup sebagian aja itu udah dianggap sebagai kepala seperti itu. Makanya kalau Imam Syafi'i, ya itu maksudnya kalau di pemahaman logisnya seperti itu alasannya. Kenapa kok sebagian cukup ya karena itu sebagian pun udah memenuhi. Makanya kan apa 3 helai atau berapa? Ada yang bilang 3 helai, 7 helai. Pokoknya sebagian kepala itu udah memenuhi membasuh sebagian. Nah, cuma nanti kalau itu berbicara hukum, kalau berbicara apa ya adab atau wangun nih atau pantasnya seberapa sebagian itu, nah itu beda-beda pendapat. Kalau pantasnya sebagian itu seberapa yang direkomendasikan. Nah, kalau direkomendasikan itu saya pernah pas ngaji dulu direkomendasikan membasuh sebagian kepala itu seberapa, yaitu ya gampangannya pakai analogi ketika kita kan kalau ketemu anak yatim itu kan disuruh mengusap kepalanya. Nah, itu kira-kira aja. Kita mengusap kepala anak yatim itu apakah mengusapnya seperti ini? Hei, mengusap gini? Atau mengusapnya gini? Kan nah, kira-kira aja itu. Nah, jadi kalau katanya tuh, ini bukan masalah sah nggak sah ya. Masalah apa ya? Wangun apa namanya? Pantas nggak pantasnya? Wangunnya seberapa gitulah. Wangunnya sepiro nih ngusap kepala itu. Nah, kalau wangunnya ya gimana ya? Jadi analoginya ada yang mengatakan analoginya sama seperti kamu kalau mengusap kepala anak yatim lah. Kamu ngusap kepala anak yatim apakah cuman gini doang atau gini atau ngelusnya gini? Nah, biasanya kan kita ngelusnya gini ya. Berarti kalau pengen apa namanya appropriate atau pantas ya paling enggak ya segitulah kamu basuh kepala ya tangan gini aja gini seperti itu. Jadi, tapi itu bukan masalah sah nggak sah. Kalau bilang membahas sah atau tidak sah ya cukup dikit aja udah sah seperti itu. Nah, seperti itu kemudian nih selanjutnya ya wadalla ala fardiyatin niyati awwalahu wa kadzalika fi kulli mautin tutlabu fihi an-niyatu marwah. Jadi ini adalah dalil terkait kefarduan niat. Kan kalau di ayat tadi kan nggak ada disebutkan niat ya, langsung wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, kalau kamu tidak melaksanakan sholat, faghsilu, maka basuhlah dan seterusnya dan seterusnya. Nggak ada disebutin fanwi atau fanku dan niatlah kalian, nggak ada kayak gitunya kan. Langsung disuruh basuh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus apa dalilnya niat ini kok harus apa? Dalilnya niat ini itu masuk ke dalam rukun wudhu. Nah, ada sini. Jadi marwahu al-Bukhari, hadis riwayat dari Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim min hadis Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu qala. Jadi Umar bin al-Khattab. Jadi hadisnya Umar bin Khattab. Bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Ai la yu'tadu biha syar'an illa idza nuyat. Jadi yang namanya bahwasanya seluruh amal perbuatan, amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Ini hadis yang cukup populer ya. Saya kira pasti semuanya pernah dengar penjelasannya ya intinya la yu'tadu biha syar'an illa idza nuyat. Jadi secara syariat sesuatu itu tidak dianggap sebagai ibadah kalau tidak diniati. Makanya niat itu kan seringlah membahas ketika membahas niat kalau misalnya membahas apa namanya kaidah fikih itu kan al umur bimaqasidiha, kemudian ada banyak cabang kaidah itu kan. Biasanya contoh-contohnya itu penjelasannya kan bahwasanya niat itu kan bisa mengubah tadinya sebuah amal yang bernilai dunia, yang kelihatannya duniawi tapi bernilai ukhrawi. Begitu juga sebaliknya, sebuah amal yang kelihatannya ukhrawi tapi hanya bernilai duniawi, tergantung niatnya, gitu kan. Misalnya kita nyapu rumah atau misalnya kita berolahraga, tapi kita niatnya olahraga ini misalnya apa olahraga lari, jogging atau nge-gym atau apa. Kita niatnya itu menjaga badan supaya nanti kalau pas ibadah itu bisa khusyuk dan lain-lain, nah itu jadi ibadah. Jadi selama awal olahraga sampai akhir itu dinilai ibadah seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya. Yang tadinya sholat kan ibadah ya. Sholat itu kan jelas amal akhirat. Tapi kalau kita niatnya sholat itu wah, apalagi kalau di tempat umum atau apa namanya, mungkin kalau lagi misalnya di tempat di sekolah atau mungkin di mana tempat umum, kemudian kita udah aku tak ngimami aja lah, biar nanti didengar teman-temanku. Aku punya saya pengen mas suara aku ya, tapi aku tak ngimami wae lah. Apalagi sholatnya maghrib, misalnya maghrib ya, tak ngimami wae. Langsung ngimami, ya memangnya secara sholatnya sempurna lah. Suaranya Al-Fatihahnya bagus, tapi karena niatnya tadi pengen supaya dilihat
punya sesuatu nih, aku nilai plus ini, jadi kayak jadinya berkurang amal, apa mungkin pahalanya berkurang atau bahkan ya cuman menggugurkan kewajiban aja dan lain sebagainya. Jadi itulah, niat itu sepenting itu dalam sebuah ibadah. Makanya kalau saya pernah dengar salah satu kiai, siapa namanya saya lupa. Pokoknya kalau ketika supaya apa, supaya hari-hari kita itu penuh dengan, pokoknya semua yang kita lakukan dalam satu hari itu bernilai ibadah ya, ketika bangun tidur kita pokoknya niatkan hari ini itu diniatkan beraktivitas itu ya kan Allah Ta'ala, seperti itu udah. Jadi dari awal sampai tidur lagi itu ya insya Allah dia bernilai ibadah seperti itu. Nah kemudian lanjut aja ke sini dulu, itu yang tentang niat. Jadi dengan dalil itu udah jelas lah, maka niatnya wajib harus diucapkan. Nah eh, dan apa namanya, niat itu dilakukannya di awal. Jadi yang namanya niat itu kan muktarinan bil fi'li ya, namanya niat itu kan bersamaan dengan ibadahnya. Dan yang namanya wudhu, kenapa kok wudhu itu niatnya ketika membasuh muka? Karena mulai membasuh muka itu merupakan rukun pertamanya wudhu. Nah, maksudnya setelah niat lah, setelah niat itu kan rukunnya kan muka ini yang wajib dilakukan, harus dilakukan. Sehingga ketika membasuh muka ini hitungannya ya kita mulai berwudhu itu kita kan membasuh mukanya seperti itu. Meskipun kita niat dari awal juga nggak apa-apa, niat dari awal, dari ketika basuh tangan atau apa, cuman tetap ketika basuh muka tetap diniatkan lagi wudhunya, karena itu yang apa namanya, esensi yang rukunnya wudhu lah, yang wajibnya wudhu itu dari muka. Kalau kumur-kumur, istinsyak masuk hidung gitu kan hanya apa, sunnah-sunnahnya wudhu ya seperti itu. Nah, karena biasanya nih coro pas dulu kecil itu kan kita melafalkan niat wudhu dengan lisan ya, nawaitul wudhu dan seterusnya gitu. Nah, itu kemudian nanti biasanya, ya kalau anak-anak biasanya nggak diandani ya. Tapi kalau kemudian ketika membahas muka itu pokoknya dia niat aja dalam hati, saya niat wudhu kan Allah seperti itu. Untuk lebih apa namanya, memantapkan hati dan niat seperti itu. Dan yang namanya niat itu kalau bisa itu kita selalu istishabun niat. Jadi melanggengkan niat. Melanggengkan niat itu dalam artian, jadi kita itu ketika misalnya anggap aja yang ibadah dari sholat lah, sholat. Ketika sholat itu kan kita niat sholat duhur misalnya 4 rakaat. Nah sebenarnya cukup ya niat ketika awal doang, tapi itu udah cukup, udah sah. Cuman kalau biar salah satu cara lah, salah satu cara biar sholatnya khusyuk, itu kita mengingat-ingat niat kita. Jadi ketika kita sholat itu kita juga niat-niat, oh saya itu sedang sholat duhur. Jadi saya sedang sholat duhur 4 rakaat. Jadi kayak kita sering mengingat-ingat niat kita, itu salah satu cara biar khusyuk juga. Jadi kayak selain mendalami makna bacaan dan lain sebagainya, salah satu yang cara biar khusyuk juga itu adalah dengan istishabun niat. Jadi niatnya itu membersamai ibadah kita dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, itu tadi ya dalam niat. Kemudian lanjut, wadalla ala fardiyat tartibi kama dzikir fi'lun nabi. Jadi dalil yang menunjukkan kenapa kok tertib itu masuk rukun itu adalah sebagaimana disebutkan, yaitu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan kanjeng nabi ketika berwudu seperti itu. Karena apa namanya, perilaku tingkah lakunya kanjeng nabi itu bisa dijadikan dalil untuk syariat. As-sabit bil ahadits as-sahihah, yang mana kita bisa mengetahui fi'lun nabi, perbuatannya nabi melalui hadis-hadis yang sahih. Minha hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu as-sabiq. Seperti contohnya hadisnya Abu Hurairah yang tadi, yang kita bahas yang di atas tadi ya. Itu juga bisa menjadi dasar. Jadi itulah yang dalil yang mana wudhu itu harus tertib, harus urut, muka, tangan, kepala, kaki. Nah, ini terakhir ya. Sorry. Nah, ini terakhir, jadi qala fil majmu' dikatakan di dalam kitab al-majmu', wahtajja al-ashabu minas sunnati bil ahadithi as-sahihah al-mustafidah an jama'atin minas sahabah fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini al-ashab itu maksudnya ya para ulama-ulama apa mazhab Syafi'i itu, atau ya ahlus sunnah lah, para ahlus sunnah itu intinya itu bersepakat lah, mereka itu satu suara menggunakan dalil-dalil dari para sahabat
banyak dari para sahabat yang menceritakan atau meriwayatkan bagaimana wudhunya kanjeng Nabi. Yang namanya wudhu kanjeng Nabi itu kan kita melihat, ya kita bayangin lah, masa sahabat itu kan pasti sering melihat kanjeng Nabi wudhu itu bagaimana wudhunya, pasti banyak yang menceritakan, meriwayatkan. Nah itulah proses terjadinya namanya hadis fi'li, yang perbuatan. Kan hadis ada yang qauli ucapan, fi'li perbuatan, nanti ada yang takriri penetapan. Jadi kalau ada orang sambat atau orang cerita kanjeng Nabi terus disampaikan kanjeng Nabi, ya nggak apa-apa, oh jangan, itu takriri, ditakrir, direspon sama kanjeng Nabi seperti itu. Nah ini yang menggunakan hadis-hadis yang fi'li. Nah, jadi para ulama itu menggunakan hadis-hadis tersebut yang fi sifat wudhu, yang tentang sifat atau karakteristik bagaimana wudhunya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kulluhum wasafuhu murattiban, dan seluruh ulama itu mensifati wudhunya kanjeng Nabi secara tertib, ma'a kasratihim wa kasratil mawatin allati ra'auhu fiha wa kasrati ikhtilafihim fi sifatihi fi marrah wa marrataini wa salasin wa ghairi dzalika. Dan apa namanya, keseluruhannya secara tertibnya, secara urutannya itu mensifati bahwasanya wudhu yang kanjeng Nabi itu secara urutan semuanya sama, urut. Maksudnya urut itu kayak yang di Quran. Jadi apa, niat, terus basuh muka, tangan, sebagian kepala, kaki, seperti itu. Hanya saja yang berbeda terkait wudhu ini itu bukan masalah urutnya apa saja, bukan rangkaiannya. Akan tetapi yang menjadi perbedaan para ulama itu terkait berapa kalinya, frekuensinya, kuantitasnya. Apakah basuhnya 1 kali, atau 2 kali, atau 3 kali, dan lain sebagainya. Jadi bukan masalah urutan, tapi lebih ke berapa kalinya. Walam yathbut fihi ma ikhtilafi anwa'ihi sifatul ghairi murattibah. Jadi dan tidak ada dalil yang bisa menetapkan atau yang menunjukkan bahwasanya wudhu itu tidak harus urut. Jadi nggak ada. Jadi semua dalil itu mengindikasikan bahwasanya kalau wudhu itu harus urut, untuk dalam artian 6 rukun tadi ya, niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, dan tertib itu harus urut. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bayanul wudu al-ma'mur bih. Walau jaza tarku tartib la tarakahu fi ba'dil ahwali li bayanil jawaz kama taraka at-takrar fi awqat. Nah, dan selain itu juga kenapa kok dalil pertama, apa alasan pertama itu kan karena seluruh hadis itu kan menunjukkan kanjeng Nabi kalau wudhu itu kayak gitu urutannya. Dan yang kedua, ya namanya perbuatan kanjeng Nabi, yang mana beliau itu setiap wudhu itu kayak gitu terus konsisten. Cuman bedanya mungkin ada yang sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, tapi secara urutan itu sama, itu menunjukkan juga bahwasanya ya urutannya itu memang seperti itu. Kalau misalnya kita boleh berwudhu dengan urutan yang berbeda, maksudnya habis niat langsung kepala dulu, kaki dulu, atau tangan dulu, baru muka dan lain sebagainya, itu boleh. Maka itu walau jaza tarku tartib la tarokahu fi ba'dil ahwal. Jadi apa namanya, pakai logikanya apa? Pakai logikanya seperti itu. Kalau misalnya lau jaza tarku tartib, kalau misalnya apa namanya, boleh untuk meninggalkan tertib, nggak harus tertib itu nggak rukun, maka lata rokahu fi ba'dil ahwal libayanil jawazi, maka kanjeng Nabi ya pasti akan meninggalkannya raketang sepisan, nggak walau hanya sekali, mesti akan pernah ada riwayat yang menceritakan, oh kanjeng Nabi pernah wudhu nih nggak urut kayak gitu, maka pasti akan ada itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kebolehannya, boleh nih kayak gini. Kayak contoh misalnya itu yang kanjeng Nabi pernah ngodok sholat itu kan, itu dilalah, untung aja ada riwayat yang sampai ke kita bahwasanya Nabi itu pernah mengodok sholat yang subuh siangan itu ya. Kalau Nabi sholatnya sempurna terus 4 waktu ya, masa kayak dewe ya, yang kadang bangunnya susah atau gimana, terus jadinya kalau Nabi tepat waktu terus, syariat mengkodok sholat ini nggak ada contohnya, nggak ada, karena kan Nabi pernah dilalah, ditakdir sama Gusti Allah untuk mengkodok sebuah, akhirnya ya ada syariat ngodok itu. Tapi ya jangan sering-sering ngodok lah. Nah, kama taraka fi awqat. Nah, seperti itu. Nah, ini terus ini. Nah, ya
insya Allah selanjutnya sunah-sunahnya wudhu ya. Jadi tadi wajib ini ada sunah-sunahnya wudhu. Ada asyad, ada 10 sunah-sunahnya wudhu. Yang ini yang namanya sunah dilakukan menambah kesempurnaan wudhu. Kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa, wudhunya tetap sah seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk materinya. Monggo kalau ada yang mau bertanya mungkin. Gus Billy, izin bertanya Gus. Oh ya, sebentar Pak. Oke, gimana? Gus, berarti tadi kan ada ayatnya aidiakum ilal marafiq ya. Jadi itu tuh tangannya itu apakah harus dari telapak ini ke siku atau boleh dari siku ke telapak gitu. Dan apakah harus apa namanya? Kan juga nggak boleh berlebihan ya Gus, dalam mengambil air gitu. Apakah harus satu ciduk tangan gini atau boleh penting dialirin aja gitu. Nah, penting. Masih mute Gus. Masih mute. Oh, berarti maksudnya dari depan ke belakang, harus dari belakang atau dari belakang gitu ya berarti? Ya. Nah, ya. Pertama kalau terkait itu tidak di-mention ya, tidak disebutkan ya. Selama yang penting itu airnya bukan mustakmal. Biasanya kalau air mengalir mah bebas. Mau dari depan, mau dari belakang itu nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau nanti PR-nya ketika air itu sedikit. Nah, kalau air itu sedikit biasanya kembali lagi ini lebih ke saran ya, direkomendasikan itu biasanya membasuhnya itu kan ambil airnya pakai tangan gini kan, nah, terus dialirin ke belakang gini. Nah, tapi ini tangannya jangan sampai lepas. Itu kudu nempel terus ini loh. Jadi diratain gini tangannya sampai siku udah. Kenapa jangan lepas? Karena kalau udah sekali lepas, maka jadinya mustakmal. Kan gitu ya. Kemarin kan awal itu kan pernah apa yang kita bahas itu air ada air yang suci mensucikan, air yang suci tidak mensucikan. Seperti itu kan. Nah, mustakmal itu kan suci tapi tidak mensucikan. Jadi air mustakmal itu kan apa ya bahasa Indonesia itu air bekas. Jadi air bekas ya, untuk mensucikan. Jadi air yang bekas kita gunakan untuk mensucikan bagian tubuh kita itu jadi mustakmal. Nah, kalau bagaimana lah terus gimana kalau kita ngambil dari bak yang 20 terus ke tangan ini? Ini mustakmal dong kita ngambil. Enggak, karena kan ini belum untuk mensucikan. Ini kan bukan ngambil, mensucikannya kan di sini. Makanya nanti habis gini diratakannya itu jangan sampai lepas tangannya, jangan angkat gini. Karena kalau sekali ngangkat jadinya mustakmal seperti itu. Yang penting itu siapa udah rata tuh. Biasanya itu kalau apa wudhu pakai air yang sedikit itu ya. Nah, terus itu sih. Jadi kalau masalah dari depan atau belakang itu nggak ada spesifik apa disebutkan secara spesifik ya. Cuman kalau direkomendasiin ya itu soalnya nggak ngaruh ke sah tidaknya. Jadi tapi kalau biasanya disaranin atau biasanya kalau guru-guru saya maksudnya dulu ngajarin itu ya dari depan ini biasanya belakang gitu. Dan juga kamu pernah nggak di apa latihan wudhu pakai air segelas itu pernah? Pernah lihat sih Gus, tapi nyoba langsung belum. Nah, sekali-kali kamu nyoba, tapi nek di Indonesia ya enak. Soalnya apa namanya kalau wudhu segelas itu perlu juga skill itulah, skill hemat air karena saya dulu pernah diajarin itu ya. Dan itu sangat kepake ketika saya dulu di Mesir terus ziarah ke makamnya Imam Syadili. Imam Syadili itu kan makamnya di tengah gurun padang pasir, di tengah padang pasir. Air susah, air itu sana sumur nggak di sumur, jeruk pirang puluh meter nemu banyu, nggak nemu air. Akhirnya ya air itu datang pakai mobil bawa diri apa bak gede-gede itu dan airnya jadi harus hemat kan gitu. Nah, ketika di sana itu biasanya kalau pas kehabisan air ya udah kita wudhunya beli air minum terus yang gelasan itu udah jadi wudhunya pakai itu karena ya adanya itu kan dan ya kita nggak bisa pakai banyak-banyak. Nah terus kalau yang terkait kalau wudhu kan harus airnya sedikit atau apa itu sebenarnya itu udah pembahasan beda kalau
pembahasan air itu harus sedikit, harus hemat dan lain-lain, itu bukan kita mau pakai air tandon wudhu itu ya sah-sah aja, di depan wudhunya tetap sah. Cuma itu nanti ada aturan lain yang tentang israf, tentang berlebihan dan lain-lain. Nah, itu nanti kan pembahasannya berbeda seperti itu. Soalnya bisa sebisa mungkin ya jangan terlalu boros air. Mungkin kita kalau ya boros air nggak boros air, mungkin kalau di Indonesia nggak terasa ya, karena kan kita daerahnya banyak air. Cuman akan terasa kalau mungkin kita hidup di daerah yang susah air, itu akan ketika boros itu akan terasa iman-imannya lah, sayangnya air. Terus tadi ada yang nanya nih ya. Oke. Karena kadang kita melakukan sesuatu yang terjadi begitu saja, nah karena sesuatu biasa bagaimana. Misalnya kita lihat sekarang kita mah kasih saja kalau itu. Oke, yang saya jawab yang eh, Mas Faruk M itu dulu ya. Jadi terkait niat. Nah, terus tadi ada yang katanya sekalian yang mengikuti. Oke, ya mungkin itu ya. Jadi yang pertama dulu ya, yang terkait niat. Ini kan ketika sesuatu sudah sebuah kebiasaan itu, apakah masih perlu diniatkan lagi ya? Misalnya kita biasa ngasih orang, kemudian kita ngasih, kita nggak niat pun, apakah itu berarti apakah eh, masuk, maksudnya apakah dinilai sebagai ibadah apa enggak gitu. Intinya kalau nggak ada niatan khusus lah untuk hal itu, apakah gimana? Ya, sebenarnya niat itu kan bisa, dan niat itu apa harus diucap seperti usolina. Sebenarnya niat itu tidak harus diucap. Jadi kalau pelafalan niat itu bukan suatu keharusan. Kita niat sholat pun nggak pakai usoli itu nggak apa-apa. Kita langsung Allahu Akbar gitu kan, ketika Allahu Akbar. Yang penting niat itu sebenarnya yang niat original eh, aslinya niat itu letaknya itu di hati kan. Kan niat maka niat fil qalbi kan, itu di dalam hati. Ucapan itu mungkin ada yang mengatakan sunnah tapi nggak wajib sunnah atau apa yang fungsinya ucapan itu apa? Ucapan itu fungsinya untuk menguatkan hati. Ketika kita usolli fardul isya'i, usolli fardul isya'i, itu akan membantu kita untuk fokus konsentrasi gitu. Jadi usolli itu nggak nyebutin usolli nggak apa. Nah terus kalau yang tadi ketika ngasih orang, nah itu kalau di Islam itu enaknya ketika kita beramal kebaikan, amal baik itu misalnya berbagi atau apa, itu meskipun kita ya nggak niat spesifik, cuman biasanya itu eh, perilaku kita dengan melakukan itu udah dianggap. Jadi niat itu kan ketika kita mengasihkan itu, kita mengasihkan uang ke orang, itu kan juga sudah dianggap, ketika kita mengeluarkan itu kan udah ada intention, udah ada niatan kita mau ngasih itu. Jadi dengan hal itu pun secara di bawah sadar kita memang udah niat ngasih. Ketika kita mau ngasih mengeluarkan sesuatu kan kita mesti udah dalam hati niat kok. Minimal ini lah, delok ning dompet ono 100.000 karo 1.000 menehi sing ndi, kan kita milih yang 1.000 kan, misalnya gitu. Atau mungkin 100.000 lah. Oh, 100.000 sama 1.000 milih yang mana? Oh ya 100.000 lah. Nah dengan dalam pikiran kita seperti itu udah bagian dari niat lah gitu. Ya cuman kalau pengen lebih anu lagi, biasanya diawali bismillah aja. Yang penting niatnya kan Allah Ta'ala gitu. Atau diniatkannya disusul seperti itu. Oh saya ngasih kan Allah Ta'ala seperti itu. Karena ketika hal seperti itu tuh tidak perlu niat yang harus di awal. Kalau ibadah, nah ibadah itu beda lagi. Kalau ibadah kan memang kayak sholat itu kan harus di awal niatnya. Masa kita sholat belum niat, sholat salam baru tadi aku sholat duhur lah 4 rakaat, ini nggak bisa. Jadi ada memang beberapa yang ibadah secara spesifik udah diatur urutannya gini gini gini, dan ada yang lebih fleksibel seperti itu. Dan kalau yang mau amalah itu biasanya lebih banyak yang fleksibel gitu sih. Dan juga ya itu ya, bismillah. Makanya biasanya itu biar enak itu ya itu jadi kayak kadang ketika bangun tidur ya diniati dari awal hari ya, pokoknya saya niat hari ini melakukan segala sesuatunya itu karena Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah gitu. Nanti maka akan lebih enak. Seperti itu. Kemudian
Nah, ketika mandi besar, ketika akan sholat, nah, ya memang sebenarnya ketika mandi besar itu kan memang ada yang berpendapat itu bahwasanya ketika mandi besar itu kan hadas yang hilangkan hadas besar ya. Kita menghilangkan hadas besar dalam tubuh kita. Maka ketika kita selesai mandi besar, maka kita nggak perlu wudhu lagi ketika mau sholat karena apa namanya? Karena udah otomatis terinclude lah yang hadas besarnya aja hilang, apalagi yang hadas kecil seperti itu. Ya, memang apa namanya? Memang ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi memang itu apa namanya? Ya memang benar. Cuman kalau biasanya kalau saya ditanyain seperti itu, ya saya merekomendasikannya ya itu memang boleh-boleh aja. Cuman biasanya kan kadang orang ada yang apa namanya? Ada yang lebih marem lagi, lebih mantap lagi ketika dia wudhu lagi. Itu wudhu lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak wudhu lagi karena udah kadung bukan kadung karena udah habis mandi besar, lah itu ya nggak apa-apa, nggak usah terus wudhu lagi karena kan udah statusnya udah suci itu dia seperti itu. Makanya kan ada kayak misalnya mandi besarnya dengan cara kita nyemplung di sungai, gitu kan. Nyemplung di sungai, udah kita niat menghilangkan hadas besar. Otomatis hadas kecil juga hilang, jadi keluar dari sungai langsung sholat bisa. Oke, ada lagi? Iya, sami-sami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin bisa dicukupkan dulu sekian mungkin ya. Kalau nggak ada ya. Soalnya sono suara bayi nangis. Itu mungkin ya. Oke, Gus. Saya belum ada yang saya lagi bisa dicukupkan. Oke, kalau gitu mungkin sekian dulu ya untuk malam hari ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Closing statement-nya besok aja selanjutnya. Soalnya udah nangis. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Fit dunia wal akhirah. Dan pokoknya mungkin ya itulah watawasobil haqi watawasobil sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan pokoknya kebaikan lah, kita saling mengingatkan lah. Namanya orang kan gak ada yang sempurna. Nanti kalau saya salah diingatkan, saling mengingatkan lah. Mungkin ya itulah dari saya, cukup sekian dan terima kasih untuk atensinya semuanya dalam malam hari ini, menyempatkan waktu 1 jam mendengarkan saya ngomong ngalor ngidul ini. Ya semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.